Oke, Bapak Ibu, kita akan membuka pengelolaan kinerja. Bagaimana cara mengisinya untuk kepala sekolah. Kita masuk ke Merdeka Mengajar, kemudian klik penilaian kinerja. Ini adalah tampilannya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang pengelolaan kinerja Anda. Karena saya sudah pernah membukanya, maka isinya adalah seperti ini. Lanjutkan. Jika belum, nanti Bapak Ibu akan mau dikonfirmasi tentang identitas Bapak Ibu. Nah, di sini dalam perencanaan kinerja ada 8 indikator. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang sesuai dengan rapot pendidikan di sekolahnya. Kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang RHK. Ada 18 jenis RHK yang bisa dipilih Bapak Ibu dengan total poin minimal 32. Yang pertama ini adalah narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jika di tahun ini Bapak Ibu bertindak sebagai narasumber, bisa memasukkan RHK-nya di sini. Oke, kemudian tambahkan RHK yang kedua sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan yang lainnya dengan poin 4. Di sini Bapak Ibu bisa bukti fisiknya itu sertifikat yang biasa diikuti tanpa ada jamnya. Kemudian peningkatan karir kepala sekolah melalui coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik. Ini jika Bapak Ibu sedang dalam proses PGP atau program guru penggerak sebagai fasilitator atau pengajar praktik, bisa melakukan atau mengambil RHK ini. Jika tidak, sebaiknya dihindari. Di sini poinnya adalah 12. Kemudian yang berikutnya, sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini adalah sertifikat pelatihan mandiri yang ada di PMM, yaitu Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata yang ada di PMM dan sudah divalidasi. Rentangnya dari Januari sampai Juni 2024. Yang berikutnya, penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Di sini Bapak Ibu berperan sebagai kontributor di PMM. Jadi sebelum Bapak Ibu merencanakan RHK, pastikan Bapak Ibu sudah menjadi kontributor di PMM. Karena jika tidak menjadi kontributor, maka Bapak Ibu tidak bisa mengupload perangkat ajar karena prosesnya itu melalui kontributor. Kemudian memasukkan perangkat ajar, ada bahan ajar, modul ajar, dan modul P5 atau modul project. Di dalam perangkat ajar tersebut bisa memilih salah satunya. Itu karena syaratnya untuk menjadi seorang kontributor minimal 2 aksi nyata sudah di ACC atau sudah terbit sertifikatnya. Kemudian yang berikutnya, peningkatan karir melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di sini Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar-webinar yang ada di komunitas belajar di PMM. Bisa Bapak Ibu klik komunitas, kemudian pilih webinar. Silahkan di situ daftar mana kegiatan webinar yang sesuai dengan waktu dan juga materi yang Bapak Ibu inginkan untuk ikuti. Jadi lebih mudah dan fleksibel, pilih yang waktunya tidak berbenturan dengan kegiatan KPM. Yang berikutnya, peningkatan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan dan BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Ini kalau untuk guru bisa dari MGMP. Begitu ya Bapak Ibu, yang ada jumlah jamnya 32 jam. Atau kegiatan lain dengan durasi 2-3 hari yang bisa
atau tertera 32 jam minimal. Nah, kemudian jika kita lihat RHK yang berikutnya, ini baru 7, sementara ada 18. Kita klik tambah. Nah, di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai penggerak atau salah satu penggerak dalam komunitas belajar kemudian mengadakan kegiatan minimal 3, itu sudah mendapatkan 36 poin. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar komunitas belajarnya dan Bapak Ibu sebagai penggeraknya, silahkan lakukan minimal 3 kegiatan ya, itu setara dengan 36 poin. Yang berikutnya, peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Di sini bisa misalkan Bapak Ibu memperoleh Satya Lencana atau penghargaan lain sebagai guru teladan atau memenangkan suatu event atau lomba. Nah, ini bisa digunakan dengan poinnya 12. Kemudian di sini sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, penyusun kumpulan konten ini juga harus terdaftar atau melalui seleksi terlebih dahulu dan dikurasi karyanya di PMM. Jika Bapak Ibu belum terdaftar sebagai belum pernah mengikuti kegiatan seleksinya, sebaiknya ini tidak dipilih. Kemudian peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah cerita praktik. Nah, untuk penelaah cerita praktik, penyusun, dan penelaah aksi nyata, penelaah perangkat ajar, ini semuanya melalui seleksi sebagai kurator. Jadi jika Bapak Ibu belum pernah mengikuti kegiatan seleksi kurator yang dilakukan oleh PMM, sebaiknya tidak memilih beberapa RHK ini, yaitu sebagai penyusun atau penelaah cerita baik, penyusun cerita baik, kemudian penelaah aksi nyata ataupun penelaah perangkat ajar, ini sebaiknya tidak dipilih jika Bapak Ibu bukan seorang kurator yang sudah terseleksi dari PMM. Kemudian partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan dengan rekan sejawat di mana Bapak Ibu masuk ke kelas rekan sejawatnya, kemudian melakukan pengamatan atau kalau zaman dulu sebutnya lesson study, di mana Bapak Ibu bisa memberikan analisis, refleksi, masukan kepada guru yang diamati tersebut dalam bentuk laporan. Ini nilainya 8 poin. Kemudian sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, Kepsek, dan atau pengawas sekolah. Untuk kegiatan ini biasanya peserta coaching atau mentoring atau pengembangan kompetensi guru itu misalnya yang diadakan oleh BGP berkaitan dengan guru penggerak, seperti itu. Kemudian program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti program guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi untuk program guru penggerak yang Bapak Ibu yang sedang dalam pendidikan guru penggerak bisa memasukkan ini dengan nilai tertinggi untuk RHK yaitu 128. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini 24 poin bisa dicontohkan kegiatannya, misalkan praktisi mengajar. Seperti itu adalah RHK-RHK lain yang bisa jadi alternatif pilihan oleh Bapak Ibu. Oke, jika melihat kita lihat kembali poinnya sudah berapa. Di sini poinnya 68, sudah lebih dari cukup. Bapak Ibu bisa lanjut ke perilaku kerja. Di sini Bapak Ibu pilih perilaku kerjanya
dengan indikator dan perwujudan perilaku yang bisa Bapak Ibu pilih. Seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita ke rangkuman. Di dalam rangkuman ini akan tertera apa yang menjadi tagihan-tagihan bukti fisik yang Bapak Ibu nanti perlukan pada saat pemenuhan bukti fisik RHK. Ya, ini ada sertifikat-sertifikat, kemudian ada KUSP, dokumen rencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan yang lainnya. Ini bisa berbeda-beda untuk tiap kepala sekolah tergantung indikator yang dipilih apa dan juga RHK yang dipilih oleh Bapak Ibu, guru dan juga kepala sekolah. Nah, jika ini sudah fix atau oke, bisa kumpulkan. Jika belum ingin mengumpulkan atau ingin mempertimbangkan kembali, bisa klik ubah untuk mengedit kembali. Terima kasih.